Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kembali lagi bersama saya, Agus Warbawa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cerita karana, kebahagiaan, dan lingkungan, refleksi kritis dari komunitas Sambangan Singaraja, Bali. Ya, perlu kita ketahui bahwa Trihita Karana atau yang disingkat dengan THK merupakan sebuah filosofi dari masyarakat Bali yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nah, tentunya filosofi ini sudah berakar dalam budaya Bali selama berabad-abad dan hingga kini tetap relevan dalam menjawab sebuah tantangan modern. Nah, tentunya pada video kali ini akan mengupas bagaimana konsep THK dipraktikkan di Desa Sambangan Singaraja Buleleng yang terkenal dengan keindahan alam serta daya tarik wisata. Dengan pendekatan kritis, kita akan melahah apakah filosofi ini masih menjadi pedoman hidup yang nyata atau sekedar simbol budaya dalam konteks pariwisata modern. Ya, Bali kita kenal sebagai sebuah pulau yang tidak hanya indah secara alamiah, tapi juga kaya akan kearifan lokal. Salah satunya adalah Trita Karana, sebuah falsafah yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungannya. Nah, kita ambil contoh di Desa Sambangan, di mana Desa Sambangan merupakan salah satu contoh nyata di mana nilai ini masih dijalankan dengan potensi wisata alam berupa air terjun, persawahan, dan hutan. Sambangan itu masih menjadi desa yang menarik perhatian wisatawan. Namun pertanyaannya yang muncul adalah apakah praktik kehidupan masyarakat di Sambangan benar-benar mencerminkan nilai THK ataukah nilai ini hanya dijadikan slogan untuk memperkuat citra pariwisata Bali? Nah, untuk itu kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, cerita Karana ini semakin penting untuk dibahas. Karena filosofi ini diyakini dapat menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, namun kenyataannya desa-desa di Bali, desa-desa wisata di Bali menghadapi berbagai masalah, seperti meningkatnya volume sampah plastik, alih fungsi lahan untuk kebutuhan pariwisata, serta degradasi lingkungan. Nah, desa Sambangan ini berada pada posisi dilematis, di mana di satu sisi memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai desa wisata yang berkelanjutan. Nah, namun di sisi lainnya harus menghadapi dampak ekologis dan sosial akibat derasnya kunjungan wisatawan. Nah, oleh karena itu penting untuk kita analisis bagaimana THK dapat diterapkan secara konsisten dalam konteks desa Sambangan ini. Ya, kita harus pahami dasar-dasar Trihita Karana terlebih dahulu, di mana Trihita Karana terdiri atas tiga dimensi utama. Yang pertama adalah parahyangan, yaitu harmoni manusia dengan Tuhan. Dimensi ini tentunya tercermin dalam berbagai upacara keagamaan dan pemujaan di Pura. Yang kedua adalah powongan. Nah, powongan yaitu harmoni antara sama manusia yang diwujudkan melalui gotong royong, solidaritas sosial, serta peran Banjar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pelemahan. Nah, pelemahan ini yaitu harmoni manusia dengan alam yang terlihat dalam pengelolaan sawah, hutan, dan sumber air. Nah, filosofi ini tentunya dapat menjadi panduan agar manusia menjaga keseimbangan hidupnya. Namun, sebuah tantangan akan muncul ketika salah satu dimensi terabaikan. Nah, misalnya pada aspek palemahan atau lingkungan yang seringkali kalah oleh kepentingan ekonomi. Seperti yang kita lihat contoh nyata di mana tebing-tebing di Uluwatu sudah berdiri menjadi sebuah villa. Nah, tentunya patut dipertanyakan bagaimana perizinan dan dampak ekologis ke depannya. Ya, kita perlu ketahui konsep kebahagiaan dan harmoni di Bali, di mana dalam perspektif Trita Karana, kebahagiaan itu tidak hanya dilihat sebagai kepuasan individu semata, melainkan hasil dari keseimbangan antara spiritualitas, hubungan sosial, dan kelestarian lingkungan. Tentunya masyarakat Bali makini bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai jika
Ketiga aspek tadi berjalan beriringan. Nah, salah satu contoh nyata penerapan konsep ini adalah sistem subak, yang tidak hanya mengatur irigasi pertanian, tapi juga membangun solidaritas sosial antar petani serta melibatkan aspek ritual keagamaan. Namun, realitas modern menunjukkan adanya pergeseran gaya hidup konsumtif, urbanisasi, dan penggunaan plastik sekali pakai yang semakin meluas. Sehingga itu merupakan sebuah menciptakan kontradiksi dengan nilai pelemahan dalam THK. Ya, kita lihat potensi dari lingkungan Sambangannya ini. Yang terlebih dahulu, Desa Sambangan memiliki potensi alam yang sangat besar. Nah, kita kenal dengan air terjun Aling-Aling dan deretan air terjun lainnya yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Selain itu, sawah terasering dan hutan desa memperkuat daya tarik ekowisata. Nah, masyarakat setempat juga aktif menjaga kebersihan dan lingkungan melalui gotong royongnya. Bahkan pemuda desa juga terlibat langsung sebagai pemandu wisata yang menunjukkan bahwa nilai pelemahan benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya bisa menjadi contoh bagaimana filosofi Trihita Karana masih memiliki relevansi dalam kehidupan modern. Kemudian kita lihat dari permasalahan di Desa Sambangan, di mana di balik potensi yang sudah dibahas sebelumnya, ternyata Sambangan juga menghadapi masalah yang cukup serius. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang menyebabkan munculnya sampah plastik di area wisata. Tekanan pada sumber air pun juga turut semakin membesar, sementara pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata berpotensi merusak bentang alam. Nah, selain itu, manfaat ekonomi dari pariwisata ini tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, tentunya kondisi ini sangat menimbulkan potensi ketidakadilan sosial di mana kelompok tertentu itu lebih dominan mendapatkan keuntungan, sedangkan kelompok yang lain cenderung tersisih. Jika kita melihat potensi dan ancaman dari desa Sambangan tadi, maka kita perlu analisis kritis mengenai hal tersebut, di mana penting untuk melihat realitas ini secara kritis. Yang pertama, ada kesenjangan antara nilai ideal Trihita Karana dengan praktik yang terjadi di lapangan. Contohnya adalah aspek ekonomi yang seringkali lebih diutamakan daripada pelestarian lingkungan, sehingga nilai dimensi ketiga yaitu pelemahan menjadi terabaikan. Budaya Bali termasuk upacara keagamaan kadang dikomodifikasi untuk kepentingan pariwisata yang beresiko menghilangkan makna spiritual. Nah, selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata juga belum sepenuhnya inklusif. Hanya kelompok tertentu saja yang dominan, sementara kelompok lainnya kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun yang bisa direkomendasikan dalam menanggapi masalah tersebut adalah untuk memperkuat penerapan Trihita Karana di Sambangan. Yang pertama, kita sama-sama harus membuat regulasi lokal berbasis adat. Contohnya adalah awik-awik untuk mengatur sampah, zonasi wisata, dan konservasi lingkungan. Ya, kedua, kita bisa memperkuat pendidikan berbasis budaya lokal agar generasi muda juga memiliki kesadaran lingkungan serta kebudayaan lokal yang tidak hanya punah dari generasi kita saja, melainkan kita turunkan juga ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, mengembangkan wisata berkelanjutan dengan prinsip low impact tourism, yang artinya adalah meminimalkan kerusakan lingkungan. Yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat secara inklusif agar manfaat ekonomi juga dirasakan oleh seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu atau kelompok yang dominan saja. Ya, selain itu kita perlu refleksi juga sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa Trihita Karana bukan hanya sebuah warisan budaya, melainkan juga adalah kerangka etis modern yang relevan dalam menghadapi tantangan. Nah, tentunya tantangan keberlanjutan di masa depan. Desa Sambangan ini sebenarnya mencerminkan tantangan yang dihadapi di Bali secara umum. Nah, di satu sisi peluang besar dari pariwisata, namun di sisi lain ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Kebahagiaan sejati sesuai nilai Tritakarana hanya dapat dicapai bila masyarakat itu mampu mengimplementasikan keseimbangan antara spiritualitas, sosial, dan ekologis secara nyata, bukan hanya dalam simbol dan slogan. Nah, inilah refleksi kritis yang harus kita terus jaga
agar kearifan lokal dapat menjadi pemandu dalam menata masa depan Bali yang berkelanjutan. Adapun beberapa pernyataan tadi didukung dengan sumber-sumber referensi yang valid dari artikel maupun jurnal, dan semoga ke depannya kita bisa melihat cerita Karana ini sebagai panduan kita dan jawaban antara tantangan-tantangan yang terjadi di masa depan, agar tidak mengedepankan nilai ekonomi tetapi mengesampingkan nilai ekologis sehingga berdampak pada kehidupan selanjutnya. Sekian yang dapat saya presentasikan dan sekian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pernyataan, saya memohon maaf dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.